Apa itu MQTT? MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol messaging yang dibentuk dengan TCP/IP berdasarkan model messaging publish subscribe. MQTT bekerja di atas rancangan khusus untuk komunikasi antara mesin atau machine to machine. Dalam sistem komunikasi melalui MQTT terdapat 3 entitas, yaitu publisher sebagai pengirim pesan, subscriber menerima pesan, dan broker yang akan menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Publisher dan subscriber adalah klien MQTT yang bekerja dan berkomunikasi dengan broker MQTT. Klien MQTT dapat berupa perangkat atau aplikasi apapun, yaitu microcontroller seperti Arduino sampai aplikasi penuh yang di-host di cloud, yang menjalankan MQTT library dan mengkoneksikan ke broker MQTT melalui sebuah jaringan. Broker MQTT mengelola penerima pesan dari publisher dan pengirim pesan ke subscriber, dan juga mengelola daftar topik yang disukai subscriber. Pastikan mendownload MQTT Broker, kemudian copy lokasi folder, kemudian paste di CMD. Lalu perintah dir untuk melihat isi folder. Kemudian ketikkan Mosquito min help atau petunjuk untuk bantuan pada Mosquito dan versi yang digunakan. Kemudian Mosquito min_v merupakan perintah untuk melihat log yang berjalan di Mosquito. Kemudian di sini saya berhentikan karena mau mengganti CMD ini menjadi broker. Kemudian melakukan start publisher untuk memulai publisher, menampilkan CMD baru. Dan ketik start subscriber. Jangan lupa tanda kutip untuk memulai CMD baru, yaitu subscriber. Karena CMD pertama merupakan sebagai broker, maka lakukan perintah Mosquito min_v seperti sebelumnya untuk melihat flow dalam melakukan messaging. Selanjutnya pada CMD subscriber lakukan Mosquito _sub min help untuk menampilkan beberapa parameter dan keterangan pada Mosquito subscriber. Untuk perintah selanjutnya dengan menambahkan perintah mint gunanya untuk mengirimkan atau menambahkan topik. Sebagai contoh di sini jalankan perintah Mosquito _sub dengan menambahkan mint atau topik yang ingin dibuat. Lalu contohnya yaitu building strip like, dan minti lagi dengan menambahkan building strip temperatur. Kemudian menambahkan min_v agar broker dapat listening terus-menerus. Jika sudah dijalankan, maka akan terlihat log yang terkirim dari subscriber di CMD broker. Artinya subscriber telah melakukan aktivitas pengiriman data. Kemudian selanjutnya sama dengan Mosquito subscriber, di Mosquito publisher jalankan perintah Mosquito publisher min help untuk melihat parameter bantuan. Kemudian pilih mint dan min_n, yang mana mint untuk menambahkan topik dan min_m untuk pesan yang dikirimkan. Selanjutnya contoh pada Mosquito publisher dengan mengetikkan perintah Mosquito _publisher atau singkatnya Mosquito pub, lalu mint, kemudian contohnya building /like, kemudian min_m message-nya yaitu RGB, maka akan ditampilkan di CMD broker.
Kemudian untuk contoh keduanya di sini mengganti like menjadi temperatur atau topiknya menjadi temperatur dan message-nya yaitu gray. Jika di enter, data dari publisher akan terkirim dan flow akan terlihat di broker dan subscriber. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pertama, dalam melakukan setup MQTT Mocha yang harus dipersiapkan yaitu Node.js dan Visual Studio Code. Dan sebelum memulai praktikum ini, saya juga sudah mendownload beberapa file tambahan yang diberikan di Learning. Nah, selanjutnya saya membuat file kosong atau folder kosong dengan nama MQTT RKS. Dan di sini dilihat ada broker, pub, dan sub yang merupakan file tambahan yang disediakan di Learning. Lalu kembali ke Visual Studio Code. Kemudian folder kosong tadinya dibuka di VS Code. Karena di sini saya sudah mendistribusikannya terlebih dahulu, jadi saya terjelaskan saja. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menjalankan perintah npm init di terminal. Jika sudah, maka akan keluar seperti di atas. Yang pertama ada package name, lalu version, kemudian description. Saya bikin praktikum MQTT RKS, kemudian entry point ditambahkan dengan app.js, lalu test command, git itu saya skip, kemudian git repository skip, kemudian keywordnya saya menggunakan RKS, MQTT, dan sensor. Kemudian untuk author saya bikin avocado atau nickname saya, kemudian license yaitu ISC. Maka akan terbentuk suatu file yaitu namanya dengan nama package JSON. Kemudian ketik CLS untuk meng-close terminal. Lalu masukkan file tambahan sebelumnya yaitu broker.js, pub.js, dan sub.js dengan cara klik kanan dan open to the site. Kemudian pada terminal broker jalankan perintah not broker, yang mana outputnya akan mengeluarkan broker is ready, yang mana artinya broker telah siap untuk menerima pesan dari publisher. Lalu menambahkan terminal baru untuk subscriber dan publisher. Akan saya jelaskan sedikit pada bagian publisher.js. Saya menggunakan variabel MQTT atau MQTT, kemudian klien menggunakan MQTT localhost 1883, kemudian variabel topik yaitu building temperature, dan variabel message-nya yaitu selamat pagi dunia tipu-tipu. Kemudian di sini klien on connect yaitu akan mengirimkan pesan ke subscriber dan broker. Lalu untuk console log-nya yaitu message send yang akan tampil di terminal publisher. Untuk menjalankannya yaitu dengan menjalankan perintah not pub, maka di terminal subscriber dan terminal broker akan mengeluarkan output. Itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Setup yang dibutuhkan dalam konfigurasi sensor DHT11 yaitu software Arduino IDE dan beberapa alat fisik yaitu breadboard, kabel micro USB, Node MCU, 3 kabel jumper dengan warna berbeda, dan sensor DHT11 atau sensor suhu.
Untuk pemasangan alat fisik, di sini sudah ada Node MCU yang terhubung ke komputer. Node MCU disambungkan ke sensor dengan 3 kabel jumper. Masing-masing warna memiliki fungsi yang berbeda. Pada warna hijau tersambung untuk data, warna orange untuk ground, dan warna kuning untuk disambungkan pada D1. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam men-setup kode program pada software Arduino Uno untuk sensor DHT11. Sebelum itu pastikan bahwa port dan board sesuai dengan pilihan, yaitu port COM3 dan port Node MCU. Nah, berikut ini merupakan sketchbook dari kode program untuk sensor untuk DHT sensor, yang mana terdapat 2 kode penting atau 2 kode utama yang digunakan. Yang pertama ada void setup yang merupakan blok setup, dan yang kedua yaitu void loop. Sedangkan kode lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Jika sudah, langsung saja lakukan verify dan compiling. Lab kelima yaitu setup dan konfigurasi Wi-Fi dengan Node MCU. Setup yang dibutuhkan yaitu software Arduino IDE dan Wi-Fi. Nah, di sini untuk mengakses kode program yaitu dengan pada bagian file, lalu sketchbook, kemudian processing IoT data, kemudian MQTT publish. Dengan kode program ini akan mengirimkan data DHT sensor dari MQTT dan mengirimkan pesan dengan memanfaatkan protokol MQTT Client Library. Terlihat pada kode program terdapat device name, saya beri nama Putri, kemudian ada MQTT server IP. Di sini saya masukkan IP localhost, kemudian MQTT port yaitu 1883 yang merupakan port default dari MQTT. Kemudian melakukan verify kode program dan mengcompile kode program. Nah, berikut ini merupakan hasil dari compiling. Terlihat bahwa nama Wi-Fi merupakan Cihuy dan IP address dari device merupakan 192.168.18051. Sekian dari saya, terima kasih. Lab ke-6 yaitu Node MCU sebagai publisher. Maksudnya yaitu menghubungkan Node MCU ke Wi-Fi access point menggunakan perantara handphone atau perantara Wi-Fi pada handphone. Kode program yang digunakan sama seperti kode program pada lab 5 yaitu saat setup dan konfigurasi Wi-Fi dengan Node MCU. Node MCU dan Wi-Fi harus terkonek ke network sehingga broker dapat digunakan dan dapat dimonitoring melalui serial monitor dan Visual Studio Code.
Bisa dilihat di sini terdapat MQTT client.publish yang dimana akan mempublish sebuah topik. Ya, topik yang dipublish merupakan building temperatur yang terdapat pada Visual Studio Code. Jika dijalankan node pertama node broker, artinya broker dapat berjalan. Kemudian jika dijalankan node subscriber, maka akan menampilkan topik building temperatur. Pertama, saya sudah mendownload beberapa file yang ada di Learning, lalu saya pindahkan ke file RKS. Kemudian saya buka di Visual Studio Code, dan untuk file index.php saya letakkan di folder dengan nama Putri, sedangkan file mqttjs.sql sebagai database. Selanjutnya jalankan XMPP control panel, dan berikut merupakan tampilannya, dan terdapat database, satu database dan tabelnya dengan nama mqtt.js. Karena sebelumnya saya sudah melakukan import, maka XMPP dan Visual Studio Code terhubung ke broker. Di Visual Studio Code jalankan perintah not broker MySQL, dan terlihat bahwa broker sudah ready dan database terconnect. Maka data dapat diproses. Jika ingin melihat hasil datanya, maka dapat dilihat di browser dengan mengetikkan localhost dan nama file.